wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemantulan gelombang dan sistem sonar pada hewan serta aplikasinya. Nah, sebelumnya kalian harus mengerti terlebih dahulu apa sih sebenarnya pemantulan gelombang itu. Jadi, pemantulan gelombang merupakan peristiwa membaliknya suatu gelombang karena mengenai sebuah penghalang. Nah, dalam peristiwa pemantulan gelombang, khususnya gelombang bunyi, itu dikenal dengan dua istilah penting yang harus kalian ketahui. Yang pertama itu adalah gaung dan yang kedua itu gema. Gaung dan gema itu merupakan sesuatu hal yang berbeda. Namun, keduanya merupakan sama-sama peristiwa pemantulan bunyi. Peristiwa gema dapat terjadi jika jarak sumber bunyi dengan penghalang itu sangat jauh. Nah, sehingga ketika sumber bunyi mengeluarkan suara, menghasilkan suara, maka bunyi pantul yang terdengar itu setelah bunyi asli. Jadi bunyi pantul yang terdengar itu dapat terdengar jelas. Nah, contohnya pada saat seseorang itu berteriak di atas bukit. Namun berbeda halnya dengan gaung. Gaung merupakan bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Hal tersebut disebabkan karena jarak antara sumber bunyi dengan penghalang itu berdekatan, sehingga ketika sumber bunyi menghasilkan suara, maka bunyi tersebut mengenai penghalang dan terdengar bersamaan dengan bunyi asli, seperti itu. Nah, contohnya itu ketika seseorang berteriak di dalam sumur, maka orang tersebut akan mendengar bunyi pantulnya yang tidak jelas, seperti itu. Nah, yang harus kalian ketahui bahwasanya pemantulan gelombang bunyi itu memberikan manfaat dalam kehidupan saat ini. Contohnya yaitu untuk mengukur kedalaman laut. Nah, itu menggunakan teknologi sonar. Teknologi sonar itu menggunakan aplikasi pemantulan gelombang bunyi dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik, gelombang yang memiliki frekuensi yang sangat tinggi, kemudian dipancarkan ke dalam air laut. Nah, setelah gelombang tersebut mengenai penghalang yaitu berupa dasar laut, maka gelombang tersebut akan kembali lagi ke permukaan. Kemudian terdapat data waktu, yang mana waktu tersebut harus dihitung dengan cermat. Gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam air laut memiliki cepat rambat tertentu. Nah, ketika sudah memperoleh data waktu gelombang bunyi ketika bergerak turun, kemudian kembali ke permukaan, maka dapat kita hitung berapa sih kedalaman air laut tersebut dengan cara menggunakan persamaan S sama dengan 1/2 V kali T, yang mana S merupakan kedalaman laut, V merupakan cepat rambat gelombang ultrasonik, dan T merupakan waktu yang dibutuhkan. Nah, kenapa setengah? Setengah ini menandakan bahwa ini hanya membutuhkan waktu saat gelombang ultrasonik itu bergerak turun. Jadi, persamaannya S sama dengan setengah kali V dikali T. Nah, selain pada sistem sonar untuk mengukur kedalaman air laut, ternyata pemantulan gelombang bunyi ini juga diterapkan pada hewan, misalnya kelelawar dan lumba-lumba. Nah, hewan-hewan tersebut ternyata pada saat mencari mangsa atau mencari makanan, kemudian mencari musuh ataupun sebagainya, itu dengan cara memantulkan gelombang ultrasonik. Nah, ketika gelombang ultrasonik tersebut mengenai target yang dituju, makanan misalnya, maka gelombang tersebut akan memantul kembali dan kemudian akan didengarkan oleh kelelawar ataupun lumba-lumba. Nah, selanjutnya kelelawar dan lumba-lumba tersebut akan menangkap mangsa tersebut atau makanan tersebut, seperti itu.